Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 pembelajaran 2 hidup rukun dengan teman bermain. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Perhatikan percakapan tersebut. Manakah yang menunjukkan kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu yang ditandai dengan kata ayo dan mari dan diakhiri dengan tanda seru. Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, ini termasuk kalimat ajakan ditandai dengan ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan yang ini merupakan kalimat ajakan. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Tetapi penulisannya salah. Kenapa? Karena tidak ada tanda seru di akhir kalimat. Selanjutnya, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, di sini juga sama. Tidak ada tanda seru di akhir kalimat, tetapi ini termasuk kalimat ajakan. Selanjutnya, Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Ayo, apakah kalian pernah menolong teman kalian saat membutuhkan pertolongan? Contohnya, seperti teman kalian ketika jatuh, apakah kalian menolong mereka? Ya, kita harus menolong. Sebagai teman, kita harus membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Gambar pertama, lari pendek. Nah, lari pendek ini langkah kakinya pendek. Sedangkan lari panjang, langkah kakinya lebih panjang dari lari pendek. Dan selanjutnya, lari melewati bilah bambu. Lari melewati bilah bambu, lari ini tidak boleh menginjak bilah bambu. Gerakan berlari dan berjalan itu adalah gerakan melangkahkan kaki yang diikuti ayunan tangan. Saat kaki kanan melangkah, tangan kanan yang mengayun. Dan begitu pula selanjutnya, kalau kaki kiri yang melangkah, maka tangan kanan yang mengayun. Gerakan berlari ini memperkuat otot kaki kita. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Perhatikan gambar tersebut. Di sini ada Edo yang sedang jatuh. Lalu Udin
Udin membantu Edo yang jatuh. Nah, sikap Udin ini menunjukkan saling membantu dengan teman. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Gambar pertama, Udin dan Edo menghias sepeda. Gambar kedua, Udin mengetok pintu. Sedangkan gambar ketiga, Udin pamit pulang. Dan yang keempat, Edo memberikan izin Udin pulang. Nah, gambar yang benar yang pertama itu adalah Udin mengetok pintu. Dan gambar yang kedua yang benar adalah menghias sepeda. Nah, yang ketiga, Udin berpamitan karena harus beribadah. Dan yang keempat, Edo mengizinkan Udin untuk pulang karena harus beribadah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Tentu saja tidak. Malah Edo mengizinkan Udin pulang untuk melakukan ibadah. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar keempat. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Yang dikatakan Edo adalah, "Baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari." Apa kesimpulan cerita gambar tersebut? Nah, kesimpulannya, walaupun saat bermain, jangan lupa untuk beribadah. Paham anak-anak? Jika kalian bermain dengan teman-teman kalian, jangan lupa waktu, jangan lupa beribadah. Paham? Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini. Lambang pertama bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini apapun yang berhubungan dengan Tuhan maka termasuk sila pertama. Kalau beribadah berarti berhubungan dengan Tuhan, maka kalimat yang tepat pada teks di atas adalah Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Selanjutnya, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mana yang menunjukkan penerapan sila kedua ini? Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Ini adalah tentang kemanusiaan. Paham sampai di sini? Nah, sekarang penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Sila ke-1, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama. Sila kedua, mematuhi peraturan dalam permainan.
membantu teman yang jatuh. Sweet untuk menentukan kelompok bermain. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Perhatikan gambar pertama. Edo berbicara pada temannya, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, di sini Edo menunjukkan sikap kalau Edo tidak bisa bermain karena harus beribadah ke gereja. Maka sikap Edo ini menunjukkan sila pertama, yaitu bintang. Sedangkan yang kedua, Siti berpamitan pulang karena harus mengaji. Maka Siti ini menerapkan sila pertama yang dilambangkan dengan bintang. Selanjutnya, Udin membantu Edo yang sedang jatuh, menunjukkan sila kedua. Nah, gambar yang terakhir, mereka bermain dengan rukun. Maka mereka menerapkan sila kedua. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Kita lanjut dengan tugas. Tugas pertama, tuliskan penerapan sila 1 dan 2 Pancasila di tempat bermain. Jika kalian memperhatikan video dan menyimak video yang Ibu jelaskan, maka kalian akan paham dengan penerapan sila pertama dan 2 Pancasila di tempat bermain. Tugas ini ditulis di buku tematiknya. Sedangkan tugas kedua ditulis di buku kotak. Terima kasih anak-anak, pembelajarannya sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker ketika bepergian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.